Nah caranya begini, lu beli baut kan 2 tuh, lu masukin cakram. Oh cakram ya. Cakram kan bolong-bolong. Iya bolong-bolong. Nah masukin baut begitu. Nah, buat Fas, Dedi minta maaf. Atas kelakuan Dedi terhadap Mami. Halo, gue Chris Hatta ingin mengucapkan selamat Hari Raya Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Semoga Indonesia menjadi negara yang maju dan bisa bersaing seperti negara yang lain. Oke, di sini gue mau ngasih info ke kalian bahwa Hash Kreatif akan ada event Pornovi 76 untuk memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-76. Caranya gampang banget, cek langsung aja ke Instagramnya, ada di sini. Oke? Halo boys and girls, apa kabar? Aduh, hari ini aku seneng banget ya. Aduh, sampai nggak bisa. Karena kapalan nama gue jaketnya. Enggak sih. Ya, kayaknya suara-suaranya udah mengundang netizen ya. Ini siapa sih ini sampingnya Chris Hatta? Sekilas info aja, ini teman lama gue. Dan akhirnya kita sempat ketemu lagi di saat kita lagi susah. Dan akhirnya kita bisa bertemu lagi di tahun 2021. Langsung aja yuk, Gali Ginanjar. Apa kabar bro? Sehat. Lu sehat? Sehat dong. Alhamdulillah. Lu kemana aja sih bro? Ada, gue ada gak kemana-mana. Ya ampun. Tapi lu tetap gemukan ya walaupun udah turun 10 kilo. Ya gila, gue di dalam itu naik 20 kilo. Bayangin dari 72 jadi 92. Ini baru berhasil 10 kilo. Jadi masih ada utang 15 kilo lagi lah. Untuk balikin kayak zaman dulu lagi. Bos Anggers mungkin yang di rumah nih gak tahu ya. Kita sekilas info dulu ya. Dulu tuh Gali Ginanjar sempat memerankan sinetron Cinderella dengan beradu akting sama Cinta Laura. Di situ Gali Ginanjar tuh masih kurus. Itu 67. 67 ya. Usia waktu itu berapa? 21. Usia 21. Di situ Gali Ginanjar tuh waduh karirnya push. Gue sampai ngeliat sosok lu dulu gue liat sosok lu ya. Gue pasti bisa nih dapat peran utama biar kayak dia gitu. Dulu gue gitu men. Terus akhirnya kita ketemu di Indosiar kan. Ada acara-acara donasi gitu. Jadi semua artis-artis tuh dikumpulin di Indosiar untuk terima telepon dari orang yang mau menyumbangkan. Nah gue ketemu sama dia samping-sampingan. Tuh telepon lu bunyi tuh, angkat dulu deh. Ya udah kita sibuk di situ tuh ya. Dan ya pokoknya banyak sih kisah-kisah gue sama Gali ini. Sampai akhirnya dia pacaran sama seorang wanita. Dan gue kaget, sama dia. Dan berhubung gue juga kenal juga sama mantan istrinya dia kan. Fairuz Rafiq. Dia ini dulu satu manajemen sama gue. Dan dia tuh suka nongkrong dulu di Headline Management. Padahal waktu itu Gue time manajemen. Time Management, singkatan dari Teddy Management ya guys. Akhirnya ya udah sama Gali jadi semakin kenal. Dan Kan akhirnya lu baru waktu itu ya? Hah? Baru banget kan di headline itu? Iya, gue baru baru berapa bulan lah. Yang masih casting rame-rame ya kan? Iya, casting rame-rame. Ya kurang lebih gue angkatan tahun 2008, lalu angkatan tahun berapa di dunia hiburan? 2007. Oh 2007. Berarti gue sama Gali ini cuma beda setahun ya guys. Ya udah dengan seiringnya waktu dia pacaran sama Fairuz, gue juga tahu bagaimana kronologisnya. Sampai pisahnya pun gue tahu kan dulu kan gue sama Hilda kan main ke rumah Fairuz. Fairuz banyak cerita tentang lu men. Banyak kepo ya. Gak usah diomongin. Iya. Gue masuk lagi. Enggak. Dia cuma cerita gitu. Ya, gue tanya lu kenapa bisa cerai sama Gali ya bla 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 panjang lah. Dan yang dengar nggak cuma gue, ya ada Hilda juga di situ. Udahlah sekelas info aja itu ya. Dan akhirnya kita ketemu di tempat yang nggak semestinya kita bertemu. Di Polda Metro Jaya. Iya kita kan satu letting ya. Kalau polisi itu ada letting tahun Gua berapa? Dulu coy. Iya tapi kan kita masuk Poldanya kan gua duluan. Satu letting lah. Iya cuma beda berapa hari ya. Lu masuk tanggal berapa? Tanggal 12 Juli. 12 Juli. Lu? Gua tanggal 24. 24 Juli kan? Iya. Baru bebas. Bebas tuh kapan? Gua baru bebas 20 hari masuk lagi. Ketemu lu deh. Iya. Tapi gue udah pantau berita lu pas gue di dalam yang pertama. Aduh si Gali. Gitu doang. Ya akhirnya ketemu sama Satu lu. blok lagi ya? Enggak. Satu blok. Gue blok B. Gue blok B juga. Akhirnya lu pindah. Ini kenapa gue jadi debat sama dia masalah blok. Tapi kali ini guys ya, kalian harus tahu. Memang ketika ada masa lalu tuh benar-benar ditempa banget ya di dalam itu ya. Oh parah. Sampai lu harus ke blok A. Karena blok A itu adalah sarangnya orang-orang kriminal. The real kriminal di situ. The real kriminal. Ada begal, perampok, pembunuhan. Waktu itu ada marah kan yang dia nembak polisi itu di dalam. Ada. Nah. Terus tahanan politik. Tahanan politik juga di situ ya. Pokoknya blok A itu
kejahatan yang menggunakan fisik. Kalau blok B itu Kerah putih lah. kejahatan menggunakan otak gitu yang bedain. Kerah putih lah gitu kan. Iya. Dan kapasitas dulu tuh blok B berapa ya? Blok B lu berapa masih 100 ya waktu lu masuk ya? Gue lupa men, cuman yang jelas jumlah Blok A itu 250, 2 kali lipat. udah kali lipat ya. Dan akhirnya Gali ini sempat ke sel tikus juga. Coba dong Gali cerita sedikit kenapa lu bisa sampai ke sel tikus sih? Jadi pada saat itu gue bikin video permintaan maaf ya kan, karena kan pada saat itu nggak bisa ketemu sama media kan, dan ternyata video itu yang ditujukan buat ke orangnya malah disebar di media. Nah ternyata di dalam itu kan emang nggak boleh bawa handphone ya. Iya. Karena pada saat itu pokoknya pelanggaran disiplin lah. Pelanggaran disiplin. Akhirnya ya gue masukin sel tikus pada saat itu. Gue kasihan sih waktu itu ngeliat. Lo kan cuman bisa dilongok di pintu kecil itu ya, jendela itu kan. Kalau mau beli kopi kan tinggal nyebrangin kamar lo kan. Gue ngeliat tuh si Gali, aduh kasihan amat nih si Gali. Gue mau kamar bantu. mandi nggak ada pintunya, nggak ada ventilasi. Iya. Dan boleh keluar kalau misalnya ada besukan doang. Kalau misalnya sama ada besukan, sholat maghrib nggak ada besukan ya dikunci. Kan namanya juga isolasi kan. Nah bayangin tuh guys. Jadi biar kita tuh benar-benar jera dan ngikutin peraturan yang ada di dalam situ. Karena kan yang namanya kita masuk itu kan hak-hak kita kan diambil negara, hak kebebasannya. Jadi kita harus ngikutin. Berapa lama di sel tikus itu? 1,5 bulan, hampir 2 bulan lah. 1,5 bulan, oke. Pas lu masuk kan gue di dalam. Iya gue tahu. Pas gue masuk mah gue udah main bulu tangkis cuy. Gue nonton di atas. Guys di kamar mandi ya kan. Cuman itu doang ventilasinya. Iya ventilasi cuma itu doang. Jadi gini guys ya, hari pertama gue masuk Polda Metro Jaya udah langsung bisa main bulu tangkis. Langsung si Ray Utami aja bingung. Gila si Chris nih. Baru hari pertama udah maksudnya gue gampang berbaur gitu kan. Ya gue ngomong sama Ray karena gue udah punya pengalaman di bola kapal. Kalau gue enggak 3 hari gue. Oh 3 hari, 3 hari baru bisa keluar karena hari pertama gua tidur, hari kedua gua tidur, hari ketiga gua tidur. Kan pemeriksaan itu kan sampai jam 12. Gua tuh ditangkap itu jam 4 pagi. 4 pagi ya. Diperiksa besoknya jam 1. Dan itu gua belum benar-benar tidur banget. Belum tidur banget. Emang sih gue juga ya mantau lu sih men. Di kasus itu gue mantau lu sih. Ya ampun si Gali. Pokoknya ntar kita akan bahas itu Gali ya. Hikmahnya apa sih Gali ketika lu ditaruh di sel isolasi itu terus lu balikan ke blok lu merasa kapok gak? Kalau gue gini ya, untuk mampir ke situ lagi lu mau gak sih? Kemana? Ke Polda apa ke Selti? Ke Selti itu. Jadi gini, keuntungan ya. Kalau hikmah kan gue lebih fokus untuk beribadah karena kan pada saat itu benar-benar di tempat gua 1 orang doang sendiri, terus juga di situ nggak ada nggak bisa keluar ruangan, jadi kerjaan gua kalau nggak baca buku, baca Al-Quran, kalau nggak wiridan itu aja gitu untuk ngabisin waktu. Tapi keuntungan buat gua, nama gua naik di sana. Karena nggak semua orang bisa masuk Selti. Karena kalau udah Selti itu udah pelanggaran khusus dah. Iya bang. Udah yang paling parah banget atensi gitu kan. Benar. Dan di situ gua agak mulai itu ditakutin. Bang Gali naik nama gua. Iya. Orang jadi kayak jiper gitu ya. Dan kayaknya yang di sebelah kamar lu itu yang kasus itu bukan sih? Kasus yang tahanan politik aja. Yang cewek bunuh suaminya bekerja sama dengan anak kandungnya. Iya. Yang di mobilnya dibakar. Iya, mobilnya dibakar. Ya. Itu samping-sampingan sama lu kan. Pokoknya kasus yang paling berat, atensi yang berat ataupun pelanggaran di situ pasti masuk Selti. Masuk Selti ya. Sama yang itu apa sih? Cewek yang beli Diamond Mobile Legend itu sempat masuk Selti gak? Yang lu suka? Anjing, kenapa lu suka? Tolong lu jangan tapi lu nanyain mulu nih, tadi cewekmu yang dibahas ya, bukannya cowok. Gua pikir yang sebelah gua kan ada cowok, ada cewek gitu. Ini nanya cewek mulu tadi. Enggak masuk. Ya kan secara muka kan ini memang ada, maksudnya cakep juga lah ya. Enggak masuk. Oh enggak masuk ya. Enggak kalau masuk. Tapi emang bener loh di sana itu kan karena jarang banget kita ngelihat cewek. Jadi kalau ngelihat cewek dikit tuh mending dikit langsung gitu, kayak di mata kita cantik aja gitu ya. Padahal mah ini karena efek kita jarang lihat perempuan gitu. Jadi gitu guys ya, di Polda Metro Jaya itu sel tahanan wanita sama pria itu sebenarnya ada di situ bareng-bareng. Pas lagi besukan tuh kita bisa ketemu itu doang.
Ya selebihnya ya kita emang dipisahkan lah. Dipisahkan, jam istirahatnya juga beda. Misalnya kita jam 3, mereka jam 4, kita masuk, mereka keluar. Iya. Gue inget banget tuh gue suka ngobrol sama tuh cewek. Pas lagi ibadah kan dia kan agama Buddha kan. Jadi tiap jam 12 malam dia kan pasti bakar hio gitu. Oh, lu nyolong-nyolong keluar ya? Ya kan gue cuman ke taman doang, nggak apa-apa kali. Iya kan Ngobrol itu aja. kan khusus yang Buddha kan. Lu nyolong-nyolong aja keluar kan. Iya. Gue ngobrol, lu kasus apa gitu. Ini loh Kak, aku kasus yang game Mobile Legend itu. Oh, yang Chinese yang beribadahnya gini ya. lama banget ya. Ya. Oh, iya, gua ingat. Jadi gitu guys ya, hanya gara-gara game saja orang bisa sampai masuk penjara. Karena apa? Dia tuh sebenarnya nggak nyuri men. Jadi itu dia emang beli diamond pakai kartu kredit. Ya dia sadar betul lah, mungkin kartu kreditnya limitnya sekian. Terus? Tapi kan namanya orang punya kartu kredit kan nggak sadar dong, nih udah over limit apa belum sih? Dia beli-beli terus men, sampai tuh bank rugi sampai miliaran. Ya dituntut oleh bank. Gitu ceritanya. Akhirnya dia masuk. Tapi gue nggak tahu kelanjutannya gimana ya dia. Nggak beda jauh dari lu, dia jalan kok. Ya dia sempat terbang kan. Nah gitu. Oke, gue lanjut lagi nih Gali. Selama di dalam Polda Metro itu, lo kan orangnya kayak introvert banget ya. Tertutup. Jarang olahraga juga. Lu tuh lebih seneng menyendiri di tempatnya Pak Ponco tuh yang di belakang itu tuh. Nah lu kenapa? Maksudnya lu kenapa lu gak mau berbaur? Kalau gak lu sering-sering lah ngobrol sama gue. Lu kayak pendiam banget lu Li. Ya karena stres lah Chris di dalam. Jadi gini loh. Hiburan kita Senin sampai Kamis kan. Iya, besukan. Iya besukan. Kalau dibesuk. Ya kan kalau dibesuk. Oh curhat Pak. Terus abis itu ketemu dengan orang baru yang berbeda apa namanya? Berbeda suku, terus juga kita lihat, gila ini kasusnya apa? Gua aja kita dengar aja pas kasus begitu blok turun keluar ya kan. Itu kasusnya ini kasusnya kadang-kadang kan kita menuju jiper juga kan, karena kan istilahnya ya beda kita beda kasus kan. Dan pertama kali juga kan gua masuk. Mungkin kalau gua agak-agak mundur kan jiper. Nah, kalau lu kan udah pengalaman sebelumnya, jadi agak udah tahu lah mengenal orang tuh seperti apa gitu. Dan ternyata setelah gua dekat, gak semua yang dibayangkan orang-orang kalau misalnya masuk penjara itu gila perampok tuh wah pasti bengis. Enggak, ternyata baik-baik sebenarnya. Cuman karena mereka aja pembawaannya gitu. Benar-benar mukanya terus penuh dengan tato. Kok enggak kaki bolong-bolong kan, pincang-pincang gitu dia ditembak polisi. Nah, di situ itu di tempat Pak Ponco itu kan orang pada ada yang misalnya kan kantin tuh, ada beli kopi. Nah, di situ mulai gua kenal. Ini satunya yang ini sering bolak-balik sampai gua tahu nih dia beli kopi setiap hari berapa gelas, minumannya apa. Nah di situ gua mulai sampai kenal ternyata hafal kenal udah bisa berbaur. Kalau awal-awal mah kan kaget lah. Oke. Kita kembali lagi ke yang tadi tuh, gue penasaran. Siapa sih yang nyebar-nyebar video permintaan maaf lu itu kok sampai lu masuk ke sel tikus? Ada orang yang takut dituntut lagi Bisa dilihat di YouTube deh. Bisa dilihat di YouTube itu ya yang video itu. Nah di situ gua bingung, waduh kok masuk, kok bocor. Ternyata ya istilahnya gini, kita tidak bisa mempercayai orang 100% gitu. Malah jadi sebuah kepentingan buat dia gitu. Malah gua buat eksisnya dia ya. Malah gua yang lu yang menderita, dia enak-enak di luar ya. Emang gue bener hati-hati kok ngomong ya. Iya. Kayak Gali ini memang orangnya udah sangat berhati-hati banget dalam bicara. Kelihatan Gali. Tapi kalau kameranya dimatiin ya mungkin ya bisa lebih santai lagi. Cuman kalau ini kan gue pelan-pelan gitu. Iya benar. Gak apa-apa, ntar by off air aja ngomong sama gue. Mohon dimaklumi. Iya maklumi. Itu manusia harus pinter untuk belajar dari pengalaman. Mungkin lu udah dapat pengalaman buruk yang dulu kan? Iya. Ya sekarang ya lu harus hati-hati ketika lagi ngonten kayak begini loh. Tapi lu sadar betul gak sih yang lu lakuin dulu itu adalah sebuah kesalahan? Awalnya enggak. Lu pede aja tuh. Awalnya enggak, karena gini. Kita lihat ya banyak banget konten-konten di luaran yang lebih parah dibanding gue. Gitu kan. Masa sih gue segitunya sampai benar-benar dipolisikan gitu, benar-benar kasusnya itu booming banget. Awalnya enggak, tapi lama-lama pas begitu gue masuk, gue baru sadar. Oh iya. Oh itu salah berarti. Ternyata gue salah, walaupun kesalahan gue dibanding yang lain lebih kecil, tapi ternyata itu nggak pantas. Oke. Disitulah gue mulai sadar, gue mulai menerima, gue juga di dalam udah mulai enjoy. Karena kata orang-orang, lu Gal kenapa sih dalam enjoy? Kan ini kan tempat yang, misalnya ini kan bukan tempat yang baik. Ya tapi bagaimana lagi, kita harus menikmati lah. Betul. Bener gak? Betul. Kayak lu misalnya makan pecel lele deh.
di tempat yang nggak jelek, bersih. yang nggak bersih. Tapi lu lapar. Tapi kalau lu dinikmatin kan lu lupain tempatnya kan. Iya benar-benar. Gitu. Ya gua harus menikmati. Karena kalau nggak stres tiap hari, Chris lu tahu sendiri ya kan. Pagi-pagi yang biasa kita bangun jam 10, jam 7 kita harus bangun ngikutin peraturan sana apel. Makanya pas begitu gua keluar nih ada kejadian khusus nih. Kejadian lucu nih. Kalau bangunin gua tuh susah. Gal bangun susah. Tapi kalau bilangin apel bangun pasti. Oh gitu ya. Apel bangun. Iya benar. Bener sih gue juga gitu sih. Apel gitu kan adanya kan. Bangun gua langsung baris tuh gua, ya kan. Dengan muka kayak gini terus polisi ngeliatin kita satu-satu kan. Terus kalau masih kelihatan ngantuk, ayo tidurnya. Cukup. Ya, kayak nggak cukup. Kamu lari dulu sana. Lari itu gua anjir. Lagi bangun tidur kan muka bantal gua suruh lari di lapangan kan. Seger memang. Habis itu gua mandi. Tinggal nunggu Yayang besok kan. Cielah. Yayang lu besok gak? Besok. Oh, siapa waktu itu Yayangnya? Kumala waktu itu kan masih terus istri. Yeah. Tapi kan dia datang sidang lu. Ya itu tar dulu sabar. Kali ini kayak semangat sekali ya. Maksudnya kalau udah ngomongin BRB itu pokoknya banyak banget sih bisa gue kupas sama lu sih kali tentang Gali Ginanjar dengan BRB Kumalasari ini memang sosok yang nggak bisa dilepaskan gitu sampai detik ini ya teman-teman. Walaupun Gali sudah punya pacar, tapi tetap sosok BRB Kumalasari akan tetap di hatinya Gali Ginanjar. Bener gak? Pernah mengisi hati. Oh, pernah mengisi hati. Tapi gak benci sama dia kan? Enggak, biasa aja. Biasa aja ya, oke. Di dalam set dulu ketika lo buat masal tuh ada siapa aja sih, Li? Ya kan ada lu udah jelas. Ada hostnya dong, si Ray. Nah tuh si belakangnya tuh ada siapa-siapa lagi sih, Li? Ya waktu itu kan ada Kumala. Ada Kumalasari, ada Pablo juga. Iya. Berempat. Gak ada yang lain-lain lagi. Gak ada. Editor, editing, ada gak? Gak ada. Karena kan pada saat itu habis Lebaran kalau nggak salah. Jadi editor, kameramennya itu nggak ada. Oh nggak ada. Jadi yang ngambil gambar tuh Pablo. Yang mencetnya Pablo. Yang mencet record action. Si Barbie yang di samping kamera ngeliat lu talk show di situ berdua. Oh gitu. Emang Barbie tidak mengingatkan bahwa itu adalah salah? Ada nggak sih ngingetin dulu? Yang jangan apa sih lu panggilan sama dia? Beb ya? Beb. Kalau ngomong gini Beb. Jangan kayak gitu. Ada ya kayak gue sama lu kan ngomongnya ngalir kan, enak aja kan. Karena kan pada saat itu menceritakan tentang masa lalu ya udah gue ngobrol aja. Cuman gue berharap pada saat itu ada beberapa hal-hal yang harus dipotong, disensor gitu. Karena kan kalau di TV lu tau sendiri kalau kita typing kan, kadang kita nyebut tiba-tiba di tayangan nggak ada, karena kan ada sensor gitu. Nah gue berharap seperti itu, ternyata bulat. Bulat itu. Gelos itu ya. Gelos ya udahlah gitu, mau gimana lagi gitu. Emang lu gak ada perjanjian ini ntar diedit ya? Lu gak ada ngomong pada saat itu sih gua ngomong nanti edit dulu ya. Kalau ada kata-kata yang istilahnya gak baik terus merugikan gitu. Ya oke gitu. Oh kata dia oke. Tapi nyatanya pas diupload bulat-bulat. Ya seperti itu. Tapi gua gak tahu ya yang edit siapa pada saat itu. Oh gak tahu. Oh. Tahu udah naik aja. Langsung naik apa besoknya upload? 2 minggu, ada 2 minggu. Oh 2 minggu baru upload. Oh. Ya berarti itu idenya siapa sih? Idenya si Ray yang punya konten harus bikin kayak gitu. Kan yang punya konten kan dia, yang punya channel kan dia. Jadi pada saat itu sih pertama kan Kumala dulu tuh. Oke. Udah Kumala, terus tentang gua. Jadi ngobrol biasa aja. Dan itu nggak ada bayaran honor apa-apa. Jadi bener-bener temenan ya. Tadinya gue mau bikin collab ya, karena kan waktu itu juga ada konten Kumala juga kan. Kumala punya YouTube juga, cuman pada saat itu nggak jadi. Oh nggak jadi. Iya. Tapi sama Pablo sama Ray emang udah kenal lama sebelumnya? Enggak sih, pada saat itu. Baru kenal? Baru pertemuan kedua lah. Oh baru pertemuan kedua. Jadi yang pertama itu Kumala syuting film pendek. Terus yang pertemuan kedua itu kayaknya. Oh itu, berarti baru kenal dong sama mereka? Baru kenal gua. Oke. Tapi lu segitu percayanya ya sama dia, maksudnya sama Ray dan Pablo gitu harus menceritakan hal yang sesensitif itu, padahal lu baru kenal. Kenapa? Ya karena pada saat itu ngalir banget kan, gue orangnya gampang, maksudnya gini, gampang sama orang tuh gampang akrab, tapi ya semua itu kan kayak misalnya lu masuk konten gue nih, gue pasti bakal potong yang menurut gue ini kayaknya nggak pantas deh, ini kayaknya enggak deh gitu. Nah gue pikir satu kepala sama gue gitu loh. Ya ketika udah ditonton berapa orang baru lu sadar, wah nih bahaya nih. 7.000. Langsung lu bilang, wah bahaya nih. Lu sempet
sempat sempet nyuruh telepon, nggak? Take down nggak gitu? Turunin nggak? Ini udah bahaya nih. Enggak. Katanya aman kok, aman nggak. Yang ngomong aman siapa? Ya, Pablo pada saat itu. Oke. Sampai dia katanya ada menyebutkan satu kata ya, apa ya? Apa sih? Apaan? Dia bilang katanya hanya Tuhan yang bisa menjarain gue. Bener gak sih? Nah itu gue nggak tahu. Oh, lu nggak tahu ya? Nggak tahu. Masa gue yang buka sih? Gue minum. Gue nggak tahu itu gue. Oh, lu nggak tahu. Pokoknya sekarang kalau gue nggak tahu aja. Oh, iya. Tapi lu kayak selek banget sih sama mereka bertiga tuh. Nih guys. Dibilang selek sih enggak sih. Alah, lu bohongin. Di dalam penjara tuh ya, Gali, Pablo sama Ray itu masing-masing. Kasus padahal sama, berkas sama. Sidang bakal bareng. Ya kan sidang bareng. Tapi di dalam lu masing-masing, nggak ada diskus apa tuh, kenapa? Lu ada dendam sama mereka berdua gitu? Nggak ada, cuman ya apapun yang udah gue omongin sama penyidik ya cuman segitu yang gue tahu tentang kasus gue ya bagian gue nggak bisa mencampuri bagian mereka gitu karena kan gue nggak tahu proses mereka seperti apa di belakang ya kan. Jadi kalau gue masuk ngomongin kasus gue nggak ngerti pada saat itu. Tapi putusan hakim kok yang lebih berat ya hukumannya? Paling jelas-jelas kan mereka yang mendistribusikan, mentransmisikan itu kan memang dasar undang-undang ITE kan. Kalau lu kan hanya sebagai narasumber yang diundang ngomong, lu kan bukan yang mengupload dan itu bukan channel you juga kan. Tapi kenapa kok hukumannya lu yang paling berat ya? Tanya pada hakim deh. Iya iyalah. Menurut analisa lu aja deh. Gue nggak tahu. Sempat pada saat itu gue stres karena gue pikir gini. Karena kan gue cuman berbicara. Kalau sudah berbicara, misal gue malu nih ngomong nih ya, kita ngomongin orang, tapi videonya itu nggak diupload, masuk saku. Orang-orang pada tahu nggak? Nggak tahu dong. Nggak tahu dong. Iya. Nah kalau yang upload berarti lu dong. Iya. Nah karena gue kan nggak tengah istilahnya. Gue nggak ngupload kan, karena kan pasalnya siapa yang mendistribusikan, atau barang siapa dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan. Nah kan gue enggak. Iya benar. Nah gue berpikirnya pasti enggak nih gue. Pasti lu lebih ringan, tapi masuk pasti karena pada saat itu kan gue sidang berjalan itu gue udah di 4 bulan di dalam kan, nggak mungkin juga gitu tiba-tiba Galih tidak bersalah, pasti bersalah pasti, tapi hukumannya gue berharap pada saat itu gue masuk ke 311. 311 kan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Cuman berapa ya, dan perbuatan tidak menyenangkan cuman maksimal 9 bulan. Gue pikir ya paling 9 bulan lah gitu. Ternyata gue masuk. Di polisi berapa? 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. Kalau yang lain Pablo sama Ray? 1-4 sama 1-8. Oh kan benar, yang paling ringan Ray ya. Padahal jelas-jelas dia hostnya di situ ya. Ya, tapi kan gue nggak bisa, kan keputusan hakim tidak bisa diganggu kan. Iya, betul. Terus gue sempat banding ke PT kalah. Terus kasasi kalah. Terus ke PK enggak lah. Kenapa? Coba kan gue keburu dapat asimilasi. Oh iya, COVID ya. Asik. Jadi COVID ini sebenarnya nggak merugikan juga buat masyarakat. Ada yang merasa diuntungkan. Tapi kalau tahanan, ya lo mudah-mudahan COVID diperpanjang. Ya kan biar bisa mereka pulang cepet kan. Kalau yang di dalam seperti itu, mudah-mudahan gue dapat asimilasi COVID selanjutnya. Berarti kan kalau dapat asimilasi selanjutnya berarti COVID-nya masih parah dong masih gitu. Parah. Tuh guys, ingat ya. Jadi kita yang ngerasa di luar itu kan selalu mengeluh. Kalau PPKM dia perpanjang lah, COVID kok nggak kelar-kelar lah. Tapi ada orang-orang yang menanti COVID itu terus berkelanjutan. Ya ternyata orang yang dalam penjara itu berharap COVID terus ada biar pas masanya dia ini udah menjalani tahanan dapat asimilasi gitu. Iya, karena kan gini. Asimilasi COVID itu biasanya per 6 bulan. Per 6 bulan. Ketika dia sudah jalani 6 bulan. Maksudnya per 6 bulan nih. Setelah masa 6 bulan itu kan nanti kan ada lagi apa enggak nih asimilasi ini nih. Iya. Nah yang kemarin kan sempet nih. Waduh ada enggak, ternyata ada lagi. Karena kan masih makin parah. Jadi yang di dalam itu bukan berdoa mudah-mudahan COVID-nya makin terus, tapi mudah-mudahan asimilasinya ada terus. Sedangkan asimilasi COVID itu diperpanjang kalau COVID masih parah. Gitu. Tapi di dalam juga kalau masih masa-masa COVID gini susah juga sih, karena pertama nggak bisa keluar ruangan. Yang biasanya kita sholat berjamaah di lapangan ataupun Jumatan kan sempat ditiadakan tuh. Terus juga sholat wajib nggak ada tuh. Nggak ada. Terus olahraga nggak ada, besukan mana ada? Nggak ada. Tapi dari fasilitas tahanan itu dikasih beberapa handphone untuk nelpon keluarga, dan itu ngantrinya. Oh ngantri. Kan 5 nih, iya, 5 handphone doang. Satu orang dikasih jatah
5 menit. Nah kalau diangkat, kalau yang di rumahnya lagi nyuci, Iya. kan banyak yang. Berarti dia muter lagi dong, ngantri lagi gitu. Ya enggak ada yang ngantri, udah ganti sama yang lain. Oh ganti lagi. Ganti lagi lah. Oh my god, segitunya ya Iya. untuk ketemu sama orang terdekat kita, orang yang kita cintai. Makanya guys, jangan pernah berbuat kesalahan ya, apalagi jangan pernah berbuat hal-hal yang merugikan orang lain. Nanti diujinya seperti Nah itu lu kasus sama negara. pertama kan lu yang menang, kenapa lu yang masuk? Gua kan host, lu gak boleh nanya gue. Iya kan maksudnya kan seperti itu, melihat kasus gua atau kasus lu kena lu. Ya kan? Gue yang menang. Nah, tapi kenapa lu yang masuk yang pertama? Ya gue masuk itu kan menjalani sidangnya di dalam. Ketika ketok hakim, gue diputus tidak bersalah dan harus dikembalikan harkat dan martabatnya. Itu bunyi putusan hakim. Langsung malamnya gue urus ke rutan, pulang gue gitu. Yang pertama? Yang pertama. Memang rugi secara ini negara mesti ganti rugi gue. Tapi ini Indonesia men, gak ada yang. Kalau gue tinggal di Amerika, gue udah punya uang miliaran kayaknya. Iya. Gitu, jadi nggak apa-apa buat gue. Dengan adanya gue masuk kan jadinya jelas. Oh ternyata Chris Hatta ini tidak bersalah, berarti dokumen itu asli gitu loh hikmahnya. Kalau gue nggak masuk ya yang ini koar, yang ini koar. Ya bingung kan mana yang salah mana yang benar. Gitu. Udah nih gua hostnya nggak perlu nanya ke gua. Ya maksudnya kita perbandingan Ya. kasusnya seperti itu. Ya udah, akhirnya pas gue bebas kan gue diundang sama sama Rumpi itu. Lu kan bintang tamu sama BRB kan? Oh iya. Muka lu tuh udah kusut banget men. Ketika gue menjelaskan keadaan dalam penjara, lu tuh kusut ngeliatin gue. Bahkan di situ kan gue lagi ini kalau nggak salah ya, lagi apa sih? Lagi ilustrasi kan, ini ada penjara nih, kecurangan cuma segini, orangnya ada segini. Lu tuh udah kalut men mukanya. Iya gitu ngebayangin Lu berarti kayak udah begitu. menanti anjing gue di dalam terus bakal kayak gini lagi. Karena gue udah prediksi masuk. Oke, berarti dari diri lu udah yakin ya, lu akan masuk di situ. Masuk. Jadi gua punya feeling yang nggak enak juga, plus Ruben pun juga nyeletuk lagi. Kenapa lu Li muka gitu? Lu udah yakin masuk kan gitu kan? Terus ditambah pada saat itu kan ada Vicky juga, jangan lupa hari Rabu, Kamis tuh makanannya enak ya kan. Terus pada saat itu jangan lupa Gal, siapin celana pendek karena di dalam nggak boleh pakai celana panjang. Waduh. Ya wah udah tanda-tanda banget itu. Iya Ya udah akhirnya ya mau gimana ya, bener kan prediksi gua nggak pernah salah masuk. Itu bukan berarti lu kabur ya dulu kan isu-isu berita di luar kan gitu. Lu Enggak, kabur. jadi gini, pada saat itu kan rumah gua itu banyak banget wartawan standby itu. Standby di depan rumah. Nah, gua nggak bisa masuk ke dalam kan. Terus juga kalau di apartemen juga sama. Di pintu keluar tuh banyak banget. Jadi susah banget untuk masuk. Akhirnya gua nginep lah di hotel tuh di daerah mana tuh? Tendean. Karena kan deket Mapolda. Waktu Jumat gua diperiksa, Senin Kumala diperiksa. Rabu gue ditangkap kalau nggak salah. Tangkap ya. Jadi biar kita deket juga, akhirnya gue nginep di situ. Karena dan nginep di situ juga ada gua, ada pengacara gua. Jadi gue siapin semua di situ. Jadi kita mobilenya gampang. Gampang. Tapi kan pemberitaan selalu seperti itu, disebutnya Iya, disangka lu kabur, nggak kooperatif kan, gitu. Kumala diperiksa juga, ya kan? Periksa. Memang di situ kan ada 4 orang. Kenapa yang jadi tersangka cuma lu bertiga, Kumalanya enggak? Ya nggak tahu itu. Loh, Itu kan pertimbangan penyidik bukan gua. masa? Tapi lu ngomong nggak ada Kumala di saat syuting? Ada. Lu ngomong juga tuh? Ada. Ke penyidik ngomong? Ya kan istilahnya kan dari 3 orang itu kan berbicara Kumala ada, gua Kumala ada dan gue juga bilang Kumala ada. Tapi kan pada saat itu kan Kumala itu main handphone dan nggak ngeh dengan pembicaraan gua. Oh, dia asik sendiri. Lu tau sendiri kan kalau cewek kan mainin handphone apalah benar, gitu, benar, WhatsApp benar. apa gitu. Jadi dia nggak ngeh gitu. Tapi lu ngerasa ini nggak sih, kecewa nggak sih? Kok cuman gue doang yang masuk, kok lu enggak? Lu ada nggak punya batin kayak gitu? Kalau gue sih kalau lebih baik sih jangan sih. Karena kalau dua-duanya masuk siapa yang ngurusin kita di dalam? Oh gitu. Nah kan kalau misalnya dia di luar kan, Iya. istilahnya dia bisa komunikasi dengan pengacara, bisa besok gua, bawain keperluan gua di dalam, ya kan? Karena kan di dalam nggak ada warung, nggak ada apa gitu kan, cuman kita ngandelin besukan aja kan. Terus juga makan juga nasi cadong kan, kalau Senin sampai Kamis kan Nasi lu juga cadong. dapat nasi padang dari Iya, gua iya, kan, iya. ya kayak gitu kan. Coba kalau dia masuk siapa yang ngurusin kita? Bener sih. Keluarga jauh, semua jauh ya. Oke. Tapi kan ending-ending nyokap yang besuk ya. Gue sempat nonton media itu kan gue udah pulang. Ya lu udah Ya pulang. pas gue udah pulang, gue ngeliat berita, Gali Ginanjar dibesuk sama ibunya. Dan gue ngeliat si Pablo juga kan. Kan gue tiap sidang kan gitu, kacamata gue tak ganti. Pablo kan sempat pakai kacamata kan? Sempat. Iya. Kalau gua enggak.
Ya kalau lu tuh orangnya apa adanya lah, gue tahu. Pakai meja putih. Kalau Pablo pakai batik sosokan kan. Soalnya gini, di dalam Peace. itu kan, Peace Pablo, peace. di dalam itu kan kita ngandelin orang di luar. Nah, berarti kalau sidang tuh kan seminggu 2 kali. Kalau Senin pakai batik biru, nggak mungkin Kamis pakai batik biru lagi. Ya kan harus ada batik merah misalnya. Nanti Senin lagi pakai batik biru kan jelek juga digambar. Nah, kalau baju putih emang baju putih kan baju umum. Baju umum. Nah, putih ya itu aja ya nggak apa-apa. Iya, betul sama kayak Nyari gua. simpelnya doang. Cari simpelnya doang ya. Oke. Hikmah apa sih Li yang bisa lo pelajari nih? Kalau yang tadi kan apa keuntungannya apa ketika lu di Celticus, apa kerugian dan apa keuntungannya. Nah, yang gue mau nanya nih, hikmah dari lu di penjara selama 2 tahun, berapa tadi lu bilang vonisnya? 2 tahun 4 bulan, tapi gue jalanin 18 dengan waktu sepanjang itu. Hikmahnya apa yang lu dapet? Banyak sih. Yang pertama, gue lebih dewasa, yang jelas ya. Yang kedua, berarti gue harus istilahnya berhati-hati dalam bicara. Yang ketiga, banyak temen di dalam. Dan menurut gua semua orang di dalam tuh jangan lihat kasusnya, tapi kita lihat pribadinya. Kadang-kadang kan kita ngelihat wah ini copet gebukin, tapi kita jangan lihat copetnya, tapi kenapa dia bisa nyopet? Karena di balik cerita itu banyak. Ada yang anaknya sakit, ada yang bingung dia nyari duit kemana, akhirnya kepikiran. Ada juga yang kebawa-bawa temen, kan banyak banget. Terus yang keempat, banyak banget tips-tips dari orang-orang dalam tuh untuk menghindari kejahatan. Misalnya pencurian motor. Pas gua ketemu, lu nyurinya gimana sih caranya? Abang tinggalnya di mana? Gua pelajari juga tuh cara nyurinya. Enggak, bukan cara nyurinya. Enggak, maksudnya gua tanya. Iya. Lu gitu sih. Maksudnya bukan cara nyurinya. Gua nyuri hati perempuan. Antar curinya gitu. Entar gue disangkanya gue jadi begal. Jadi dikasih tahu, abang tinggal di mana? Pondok Kelapa. Ya udah bang, kalau begitu aku nggak akan nyuri di Pondok Kelapa. Takutnya motor-motor abang diambil. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pakai gembok boleh nggak? Wah jangan. Itu bisa diambil. Pakai baut. Terus motor apa yang nggak bisa diambil? Carilah motor yang pakai kunci remote. Kalau nggak bisa. Itu kan sebenarnya info positif juga kan. Iya, bukannya gua mau merugikan pemilik motor, tapi ada tips juga nih dari gue. Jadi kalau misalnya kalian bawa motor ataupun biasa kan tempatnya tuh minimarket. Kalau nggak kontrakan apa kos-kosan. Nah, caranya begini. Lu beli baut kan 2 tuh. Lu masukin cakram. Oh, cakram kan bolong-bolong. Iya, bolong-bolong. Nah, masukin baut begitu. Oh, baut yang ada ininya. Nah, kan baut cuma 10.000 kan? Iya, 10.000. Nah, kenapa pakai baut? Karena kalau misalnya mereka harus target 1 menit, maksimal 2 menit itu motor harus lepas. Sedangkan kalau pakai baut, lama. Jadi untuk ngulur waktu. Nah, sedangkan kalau misalnya pakai gembok, ada gembok yang mereka bisa buka, ada gembok yang mereka nggak bisa buka. Jadi potong gitu pakai. Bisa dipotong, bisa. Ya lu lihatlah di CCTV kan, banyak banget ada yang bawa potong, ada yang dipukul kan bisa. Tapi kalau baut itu nggak bisa. Gitu. Tips guys, ya pakai baut untuk menghindari motor kamu dari pencurian. Oh gitu. Jadi ujung-ujungnya bisa kecuri, cuman waktunya aja diperlama ya. Mereka nggak mau. Begitu ngeliat baut, mereka udah perkiraan nih 4 menitan nih. 4 menitan. Karena mereka target 2 menit harus jalan, 2 menit harus jalan. Oke. Gitu. Kalau bisa 1 menit lebih bagus ya? Lebih bagus. Gak ada yang nyuri mobil gitu? Ada sih. Ada. Yang nyuri spion kan juga ada tuh kasus di dalam. Banyak. Terus gimana tuh? Kok mereka bisa cepet banget gitu matain? Nah itu juga gue nggak ngerti, cuman mereka ngasih. Gue ngetes mau matain spion gue aja tuh susah loh. Katanya sih. Apa gue nggak tega kali ya? Enggak. Katanya sih. Gue banyak cerita juga. Lu dorong. Kalau Alphard nih dorong. Ntar gue ngasih tips buat orang-orang lagi. Jadi pokoknya intinya kalau lu mobil lu kayak Alphard yang kayak gitu, yang sering banyak dicuri, lu pasang ini deh, pasang sling. Sling. Jadi lu kalau tukang spion tahu, lu buka ada sling, masukin kawat, di sling ini. Jadi walaupun mereka bisa buka tapi nggak kecabut. Oke. Jadi itu ya ngakalin ya. Tapi PR juga ya. Gue mesti pasang sling jos-jos kan kayaknya. Tapi kan lumayan kalau spion. Sampai hilang sih mahal itu memang. Lumayan, 2,5 juta lah gitu kan. Ada juga kasus ini kan, duplikat ATM tuh yang bule, tahu nggak lo? Yang orang Rusia apa orang mana tuh? Di kamar gue. Iya, di kamar lu tuh. Dia ngambil uang dengan cara menduplikat kartu ATM orang, lalu dia bisa ngambil tanpa PIN. Anjing, itu sih keren banget sih itu orang.
Itu jago tuh. Itu gimana tuh solusinya biar kita terhindar dari masalah-masalah kayak gitu? Ada nggak lo ngobrol sama dia? Kalau dia tuh cerita sama gue, kalau misalnya kalian ke ATM, misalnya lu masukin ATM nih, gue masukin ATM nih, pinnya kan gue nih, gue acak ya kan, gue sesuai. Nanti pas begitu keluar lu masukin lagi ATM, ya kan, pakai pin yang ngacak, terus tekan cancel. Karena kan yang dia ambil rekod terakhir. Oh, rekod terakhir. Jadi ketika ngambil uang itu pakai pin kita yang benar, ambil nih. Akhirnya kita masukin lagi, pakai pin yang ngacak. Cancel. Jadi dia akan merekam dengan pin yang asal terakhir. Itu. Dengerin. Terus kalau ATM-nya agak macet masuknya, jangan. Oh, mendingan gak usah di ini. Nggak usah ngambil di situ. Nggak usah ngambil di situ. Maksudnya agak lama masuknya gitu ya. Pakai ludah lah biar cepet. Jadi susah. Jadi kalau ada macet pasti ada sesuatu. Oh, ada sesuatu di dalam. Oke. Sampai ada nomor telepon palsu ya di dalam itu ya. Di dalam mesin ATM itu kan. Ada kan pokoknya kalau lebih bagus sih ngambil ATM tuh yang rame. Oh, yang rame. Kalau yang sepi justru kalau yang sepi ya itu makanan mereka. Ya. Oh gitu, Li. Ya, banyak hikmah ya di balik masalah. Banyak sih. Gue juga banyak pelajarin sih dari orang yang malik kotak amal di masjid. Gue juga nanya caranya gimana. Terus akhirnya ada kasus nih guys ya, kasus pelecehan seksual ini sempat ada di Polda Metro Jaya di zaman gue. Di kamar lu ya? Enggak, sebelahnya. Ketika masuk nih namanya misalnya Supri namanya. Tanggal sekian. Pasalnya apa nih, Pak? Nggak usah tahu kamu. Ini mau didata, Pak. Gue bilang, ini mau didata. Lu waktu itu udah kerja di kepala kamar ya? Ini mau didata, Pak. Masa pasalnya saya nggak tahu? Udah nggak usah, nanti anak-anak yang lain pada ngerjain dia. Akhirnya tuh nggak apa. Dengan seiringnya pendekatan gue ya sama tuh penjaga-penjaganya kan. Ternyata dia kena pasal pelecehan, men. Yang di kereta. Yang di kereta. Makanya itu dihindari banget di dalam penjara itu ya. Ketika ada orang yang disangka atau tersangka pelecehan seksual, lu bakal habis. Makanya ini dihindari. Karena pasal pelecehan itu ditutup biar dia nggak kena bulian di dalam. Gitu. Tapi karena gue tahu gue ngebully, men. Ya kan lu sempet ngomong sama gue kan. Oh, langsung gue bocorin. Pas gue lewat kamar lu gal. Hajar gal. Gitu. Lu gali tuh. Apa suruh cuci kamar mandi gue kali ya? Saya udah macam bos gue. Ya tapi emang hal-hal yang seperti itu yang penting tidak melakukan kekerasan, tidak dipukul. Kalau misalnya hukuman untuk cuci kamar mandi, nyuci baju itu kayak kita masuk, kayak kita di ospek lah. Iya, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya itu buat ini juga sih, buat membaur dengan satu kamar gitu loh. Gitu aja, bukan berarti kita ingin ngejahatin nggak kok. Toh juga kalau misalnya kita ngebully orang juga kita yang dibully sama penjaga. Nggak bisa semena-mena juga. Gitu. Apalagi kalau kita mukul tuh habis juga kita kena pasal baru. Wah habis, men. Li, setelah gue terbang ke Cipinang, kita udah nggak ketemu lagi di Polda Metro Jaya. Apa yang terjadi dalam hidup lu? Gue sedih, nggak ada teman, nggak ada lu. Kan masih ada Yayang. Emang udah langsung pisah gitu? Oh, gimana? Masih pada saat itu masih. Nah waktu itu kan gue bosennya di Blok B ya kan. Di Blok B gue bosen ya kan. Karena kan pada saat itu Blok B itu warganya kosong gitu. Kosong. Akhirnya gue nyari pengalaman baru, gue pindah ke Blok A. Oke. Apa yang lo dapat setelah pindah ke Blok A? Naik jabatan apa lo, itu yang mau gue tanya. Hari kedua. Ribut. Ribut. Macam kayak Gali ribut di penjara. Ribut. Jadi gimana cerita lu sampai tonjokan tuh? Ya hampir. Karena pada saat itu kan istilahnya mereka kan mengenal kalau artis tuh ya sisi pengecut satu kan? Ya yang kedua terbiasa dengan hidup mewah kok masuk sini gitu kan. Akhirnya gue disindir ya kan pada saat itu. Woi, ikan asin ada 3 nih, gue bilang. Oh lu kan? Dipanggilnya gitu ya? Woi, ikan asin gitu. Ada 3 nih. Terus weh, ada ikan asin nih. Gue pikir di depan ada SPK Pablo. gua. SPK lo. Pas terakhir, ikan asin tinggal di sini, udah. Langsung lu tuh. Udah. Terus lu samperin tuh? Samperin. Mau apa lu gitu? Iya, udah. Yang ngomong yang nyindir lu tuh kasusnya apa? Pada saat itu dia kasusnya ini kekerasan, penganiayaan. Oh, penganiayaan. Orangnya tinggi gede, bro. Oh iya. Tinggi gede tapi udah kalau di dalam itu istilahnya kalau kata orang ya, kalau di luar kita macan jangan sampai jadi kucing ya, jadi macan juga ya. Udah nomor 2 deh gua. Yang penting hajar dulu. Tapi pada saat itu sih ketahuan sama polisi jadi nggak sempat baku hantam. Oh, tapi lu udah gondok-gondokan di dalam. Udah.
Iya. Nah di situ mulailah kan karena dia baru diomongin sama yang itu udah lama dia pernah masuk Celtic gini. Dan pada saat itu gue tinggal di kamar kepala blok kan. Jadi akhirnya gue banyak tahu tahanan baru karena kan kalau kepala blok tuh pasti tahanan yang baru tuh dia pasti tahu karena perpanjangan blok terhadap polisi untuk mendata gitu, mendata yang masuk di kamar berapa. Nah, kepala blok harus tahu gitu benar. loh. Dan akhirnya lu sempat dapat jabatan kepala blok lah ya. Pernah. Oke. Setahun gua. Setahun, iya. Endah lah pokoknya. Ya maksudnya dalam penjara kan itu artinya punya kesibukan, bener gak? Punya kesibukan. Gua kepala kamar, jadi gue di bawahannya dia lah ceritanya. Jadi gue yang menaungi di kamar B7, yaitu kepala sukunya gue. Lu B5. Oh iya B5, maaf. Lu inget aja lu. Gue B5. Jadi apapun gue. Karena gue pernah ngeliat B5 itu sebelum dia masuk. Itu tikus masuk sini semua. Aduh gue bilangnya B5 tikus semua nih. Tikus semua memang sih. Jadi pas gue karena tidur, kamarnya kosong. Kosong. Jadi pas gue hadir, udah si Krisata di B5 aja. Gitu. Ya udah sama kasus-kasus perbankan semua itu. Ya kasus-kasus sampai miliaran lah mereka itu. Yang SPK-nya 11 orang? Enggak, cuma 4 yang salah satunya cewek. Oh ada juga tuh yang orang Sentul yang 11 orang juga. Iya. Dan ada kamar lo. Dan lu tahu apa? Yang bebas di kasus itu sempet nelpon gua mah, bro. Yang ceweknya? Enggak, yang cowok. Apa? Lu tau nggak nawarin apa? Apa? Uang palsu, mampus gak? Masuk lagi dong. Ya, iya gue, lu gak usah aneh-aneh lu nawarin gua uang palsu. Ini percis banget bro, kayak di ATM, mampus gak tuh? Ya begitu dateng, lu masuk tok kepala. Lu mau gak gua kirimin 3? Gak usah, gua bilang. Gak usah. Jadi gitu, dia mau cari investor ngubungin gua gitu ceritanya. Siapa nih yang mau danain? Tuh. Ya ini informasi aja buat Bapak Polisi. Peredaran uang palsu lagi berproses. Jadi segera ciduk aja gitu. Dan gua nggak mau ngomong siapa orangnya. Cuman yang jelas sempat sempat melanggar kriminal juga waktu itu. Dan dia sekarang udah pulang dan dia berpikir seperti itu saat ini. Katanya, wah lu mau store tunai masuk katanya. List-listnya sama, apanya sama, seri nomornya sama. Gitu. Mampus gak lu? Gue ditawarin kayak gitu men. Lah gue lagi. Nggak. Gue bilang nggak gitu. Jadi dia jual harga 1 juta dapat 20. Enggak. Dia tuh mainnya partai besar coy. 500 juta lu bisa dapat 2,5 M. Mampus gak? Kalau gue jadi mereka ngapain gue dapat 500 juta yang mendingan 2,5 M aja gue storein sendiri. Bener gak? Ya kan dia dapat. Udahlah itu nggak usah dibahas. Oke. Sampai detik ini masih sayang sama Barbie? Rasa sayang sih dulu pernah ada. Sekarang masih nggak? Ya layaknya seorang sahabat lah. Ya benar. Lo gak usah tipu-tipu sama gua. Iya. Soalnya apa? Barbie udah pernah datang ke sini. Ya terus? Udah pernah ngomong sama gue. Banyak yang diomongin. Kalau lu bilang masih sayang apa enggak nih? Iya biasa aja, kayak temen aja. Oke, kita punya cuplikannya nih, ya. Barbie menyatakan perasaan tentang Gali. Ini dia videonya. Masih sayang nggak sama dia? Kalau sayang masih sayang. Oh my god, gue kan nggak pernah munafik kan. Gue orang yang paling terbuka. Gak pernah nikah. Emang gak pernah nikah? Serius? Gimana? Gimana tuh? Apanya? Dia masih sayang. Ya udah nggak apa-apa, itu pribadinya dia yang masih sayang gitu. Kalau gua udah kayak temenan aja. Gua aja manggil sekarang kalau ketemu nih waktu kemarin di Trans 7, gua panggilnya kakak. Kak apa kabar? Lu pencitraan aja kan ada cewek. Alah. Beneran. Bener lu ya? Bener. Itu cewek pacar lu apa bukan? Gua tanya. Yang mana nih? Yang kemarin lu ketemu sama Barbie. Oh, Sabrina, itu saudara gua. Saudara. Oke. Gua fokus dulu yang ini nih, yang tadi. Dia bilang katanya gak pernah nikah sama lu. Dan lu bilang katanya lu nya dicerain sama dia. Ini mana yang bener sih? Lu bilang nikah, dia bilang enggak. Kalau gua sih pernah sih dulu. Apa? Nikah udah pernah. Udah pernah. Terus sampai berapa lama tuh jenjang pernikahannya? Sampai kemarin gua dicerain. Oh itu. Sorry nih kalau gua tanya, nikah siri apa nikah gimana? Nikah siri. Oke. Gak ada anak. Nggak ada. Tapi gas terus sama dia. Gas. Gas kan. Gas naik mobil. Gas naik mobil.
Ngedet, nonton Ini bioskop. harus dijelaskan ini. Emang, Jangan kalau ambigu tuh selesai kayak kemarin. Iya jangan. Ntar gue masuk juga lagi undang ITE, jangan. Ya jadi lu menjalani pernikahan ya, tapi pernikahan siri. Berarti lu udah indip banget dong sama dia kan? Udahlah, karena kan istilahnya gini, kasihan juga kalau misalnya nggak dinikahin kan tiap hari seperti itu kan, dosa Oke, juga. bener, dosa juga. Mendingan nikah ya biar halal gitu ya. Lebih sayang Barbie atau Fairuz Rafiq? Ya pasti kalau menikah itu ada rasa sayang kan. Lebih sayang yang mana tapi? Yang kedua lah. Barbie Kumalasari. Yang kedua. Oh, yang pertama udah gak sayang? Dulu sayang, tapi kan nggak mungkin kalau kita sayang dengan mantan pertama, tapi kita menjalani hubungan dengan yang kedua kan terbagi gitu kan. Perempuan kan nggak mau dibagi gitu iya, kan. Jadi gue bener. fokus ke dia. Oke. Nah nanti kalau ada yang ketiga ya gue sayang sama yang ketiga. Yang kedua udah biasa, sama yang pertama udah biasa aja. Oke. Sampai detik ini masih suka ketemu anak lu gak sih? Belum sih. Belum. Lu yang gak mau nemuin apa gak dikasih sama dia? Gimana ya gue jelasinnya ya. Sebenarnya sih gue nggak gosip-gosip di luar kan, gue pengen merebut hak asuh. Sebenarnya gue nggak mau merebut hak asuh, silahkan kita melihat putusan pengadilan. Ini gue perjelas lagi. Hak asuh anak itu ada di ibunya. Tapi tidak menghalangi seorang ayah untuk menyalurkan kasih sayangnya. Ya. Itu hasil putusan lu cerai ya sama Fairuz ya. Oke, terus banyak pemberitaan di pelintir kalau gue mau merebut, cuman gue pengen punya kebebasan aja untuk bertemu pada saat itu gitu. Akhirnya karena ada perselisihan dan egois pada saat itu guenya, akhirnya gue ngeluarin lah statement-statement yang gak bagus lah buat anak gue. Gue pernah ngeluarin statement, ya udahlah tes DNA aja, karena gue berpikir kenapa sih gue agak susah nih ketemu sama anak gue, itu kan anak gue gitu kan. Nah sempat gue berpikir karena egois kan, dah itu pasti bukan anak gue dah. Gue sempat ngomong di media kan seperti itu kan, bukan anak gue, yuk tes DNA. Berarti kan orang pada berpikir kalau itu bukan anak gue. Sebenarnya ucapan itu tidak boleh diucapkan. Jadi banyak sih sebenarnya. Gue jadi sedih dah kalau ngomongin itu. Banyak yang gue pengen ucapkan permintaan maaf sama anak gue itu, karena dengan keegoisan gue, dengan kebodohan gue, akhirnya gue bisa masuk terus juga mengeluarkan kata-kata. Ya gue berharap dengan video ini gue permintaan maaf gue bisa tersampaikan. Terus mudah-mudahan ada peluang gue untuk ketemu anak gue gitu. Oh gitu. Karena gue juga sebenarnya gini, gue bisa datang, tapi gue nggak mau kalau tanpa ada izin gitu. Gue nggak mau lagi melanggar kayak kemarin deh gitu. Kan apa mau gue temenin lu datangnya? Asik. Ya kalau misalnya ternyata di tempat lu bisa nemuin gue, nggak ada masalah. Enggak, gitu. Kita di luar aja off air, datengin rumahnya kan di Cibubur. Ya udah, yang penting ada izin gitu nggak? Diizinin lah Gali datang ke rumah, gue siap datang. Gitu. Iya. Apa yang mau ucapkan maaf sih buat Faas? Kayak tadi kayak masih gimana ya? Gue nggak begitu dengar betul gitu loh. Lu merasa bersalahnya sama Faas. Mungkin lu bisa ngomong sini. Ya banyak sih. Faas nonton gitu kan? Buat Faas, Dedi minta maaf. Atas kelakuan Dedi terhadap Mami, dan ya sampai sekarang Dedi jujur, Dedi belum sepenuhnya jadi ayah yang terbaik buat kamu. Tapi semangat gue nih, Pak, semangat gue mau terjun lagi ke dunia entertain tuh buat dia gitu. Karena gue punya impian, gue mau nabung nih ya. Gue mau nabung buat anak gue. Walaupun gue gak bisa ngasih nafkah yang seperti apa, tapi gue tabung. Jadi sampai nanti kalau misalnya dia butuh, ataupun gue terkumpul, baik gue bisa ngasih langsung atau dengan lewat orang, ya gak ada masalah gitu. Gue sih cuman berharap begini, gue gak mau ngambil kasus sebenarnya. Gue cuman pengen diizinin
ketemu terus bisa liburan bareng itu rezeki buat gue yang gede gitu. Iya. Itu aja sih yang gue berharap. Ya mudah-mudahan dia nonton dan gue juga bangga sama anak gue ya. Sekarang dia hafalan Al-Qur'annya bagus. Iya. Terus gue juga terima kasih buat Sony, buat Virus, buat keluarga Virus yang sudah mendidik dan menjaga Fas dengan baik. Apalah gue. Sepertinya lu sosok lu tuh kayak dilupakan dalam keluarga itu, Li. Yang gue lihat ya. Merasa gak sih lu? Ya kalau gue sih merasa seperti itu, tapi gue nyadar karena gue udah melakukan kesalahan yang besar gitu. Dan gue nyadar akan dosa-dosa gue itu. Mungkin gue terimalah Chris. Sampai kakak-kakaknya tuh benar-benar memojokkan lu banget sih Li dulu itu. Ya kalau emang itu bisa nebus dosa gue nggak apa-apa. Silahkan gitu. Gue juga gak pernah protes kok netizen ngomongin gue, jelekin gue gitu kan. Gak ada masalah, gue tampung. Kalau emang itu bisa memperbaiki perilaku gue gitu, bisa jadi kebaikan buat gue nantinya, gak ada apa-apa. Gak masalah gitu buat perubahan gue gitu. Jadi ya itulah yang bikin gue semangat sekarang. Kerja buat Gue anak. syuting lagi ya buat itu, karena lu tau sendiri begitu kita keluar kan kadang-kadang kita bingung mau ngapain gitu loh. Bener, gak punya apa-apa, udah habis semua. Udah habis semua. Terus ditinggalin pendamping juga ya kan. Untung gue masih punya ibu gitu, masih punya adik gitu yang masih support gue walaupun jarang nggak bisa datang tiap hari, tapi kan gue dapat kabar gitu setiap gue video call pakai fasilitas lapas diangkat, terus ngobrol gitu. Dan mereka nggak pernah memojokkan gue, masih tetap ayo semangat gitu kan. Ayo semangat, masih ada kita di belakang gitu. Oh gitu Ya itu yang bikin gue semangat gitu. Dan tujuan gue ya, gue sih nggak muluk-muluk, gue cuma pengen ketemu aja gitu loh. Terserah deh nanti istilahnya anak gue mau marah sama gue terima kok. Karena gue nyadar gue udah melakukan kesalahan yang sangat besar gitu. Ya. Sorry nih gue jadi emosi nih. Gue kalau ngomong itu sensitif. Gak apa-apa Li, justru itu yang memang jadi tanda tanya besar di kepala gue. Ketika lu menjadi seorang ayah, anak lu tumbuh sekarang ganteng banget ya. Gue lihat di sosmed kayaknya Faas ini sama bapak sambungnya juga semakin deket. Ya alhamdulillah. Apakah sosok Gali ini dilupain? Kalau gue di posisi Gali, itu gimana rasanya ya? Tiap pagi pernah kesalahan ya kan, ibu dari anak gue lakukan kesalahan seperti itu. Aduh, kayak gue ngerasa feeling guilty-nya tuh over gitu, over to the max. Kayak aduh, kalau waktu bisa diputar mendingan gue ya udah jangan sampai berpisah sama mantan istri gue. Mungkin gue akan berpikir begitu. Dan ya gue juga pengen tahu apa yang lo rasain gitu. Kan waktu di dalam Polda kan gue nggak bisa ngajak ngobrol kayak gini. Lu pusing sama pasal-pasal lu ya kan. Gimana caranya bisa lepas dari jeratan pasal ini, kan itu yang lu pikirin. Betul. Ya kan, ditambah lagi juga lu orangnya menyendiri juga kan. Di situ aja ya gue juga nggak enak. Nah itulah hal-hal yang seperti yang gue ucapin tadi yang gue nemu di dalam. Kenapa gue bisa masuk ya mungkin dosa gue sama anak gue ya kan, sama kelakuan gue sama anak gue. Karena kan pada saat itu emang gue masih tetap egois. Gue mintanya lebih gitu. Pada saat itu gue pengen mintanya ketemuan itu beberapa hari gitu kan, gue ambil gitu kan. Ternyata anak gue juga di sana sekolah, nggak bisa kemana-mana kan. Akhirnya gue ribut sama Virus, tapi pada saat itu juga gue lupa gitu kan sama anak gue yang harusnya gue ngasih nafkah ya bagus, malah guanya malah liburan lah. Sama siapa tuh liburannya? Sama istri gue lah yang waktu itu gitu kan. Karena akhirnya ya udahlah gue bilang, gue puas-puasin diri gue. Ternyata inilah teguran. Iya, teguran dari Tuhan. Tuhan buat gue, lu ingat lu masih punya anak, tapi bagaimana sekarang gue bisa lebih baik lagi. Mungkin suatu saat sikap gue ataupun dosa gue udah habis semua ditebus, mungkin gue bisa ketemu. Jadi gue anggap sekarang itu ya reward untuk ketemu anak gue ya memperbaiki diri gue dulu. Bikin sukses diri dulu, ya kan? Bikin bahagia diri sendiri dulu.
Ntar kalau lu maju ya, anak lu pasti kan udah ngerti nih makin gede kan, udah bisa buka YouTube sendiri, ngeliat. Pasti tuh anak mau gimana pun ya, gue belajarnya dari Hilda. Hilda waktu kecil itu mungkin nggak gitu mungkin bapaknya. Ketika udah besar itu dicari bapaknya. Gue ngeliat sendiri kok dicari di Facebook, ketemu tuh bapaknya. Nah, gue yakin banget Faas nanti ketika besar dia akan cari lu. Ya, mau gimana pun. Tetap ya bapak kandung ya tetap bapak gitu kan, nggak ada yang namanya mantan bapak kan gitu. Ya Septi ya mungkin sosok laki-laki yang menggantikan lu cukup sukses ya gue lihat ya. Dia cukup sabar. Ya itu memang udah alur ceritanya lah dari Tuhan. Ya Septi harus hadir di hidupnya Virus gitu. Tapi ya gue juga mendoakan lu bahagia juga sih Li. Lu bisa dapat pendamping lagi ya, gitu kan. lah. Kedepannya gue lebih baik lagi. Lebih baik lagi ya. Ya udah guys, ini kayaknya suasana sendu udah mulai menyelimuti suasana podcast. Itu sih. Gak apa-apa. Sorry ya, gue kalau nanya kalau masalah itu gue pasti sensitif karena itu rasa kangen gue yang sangat besar. Sangat besar ya. Virus, Faas ya sempetin waktu lah ketemu sama Gali kalau ada waktu. Ya gue juga nggak bisa biak siapa-siapa, lu berdua teman gue. Kalau sama Septi gue jujur gue nggak kenal. Gue syuting bareng juga belum pernah. Oke, guys, gue mau cross check nih dengan omongan Gali Ginanjar yang tentang bahwa itu adalah saudaranya. Apakah benar? Tadi lu bilang saudaranya ya? Udah gua. Bener ya? Bener. Yuk kita punya liputannya. Ini dia. Makin mesra, ini 8 momen manis kebersamaan Gali Ginanjar dan kekasih. Yang itu bukan orangnya. Iya. Itu benar. Kok beritanya bilang kekasih? Lu ngomongin saudara, itu mana yang benar? Nah kan kadang-kadang kalau wartawan kan buat biang heboh kan seperti itu. Oke. Sebentar, tim kita ada mau ngasih tisu buat Gali ini. Thank you. Makasih. Jadi karena gue saudaranya udah deket banget, ya kan. Jadi kayak dia tuh udah kayak adik gue banget gitu. Si BRB sempat ngomong sama gue, ketemu sama lu di Kopi Viral. Awalnya lu bilang saudara. Tapi karena BRB mungkin kan udah kenal lu udah lama dong, pernah jalanin juga kan, pernah jadi suami istri, akhirnya lu jujur, iya ini bukan saudara aku, tapi pacar aku. Itu gimana? Jadi gini, pada saat itu waktu posting malamnya aku malah telepon. Dia telepon tuh pacar kamu bukan, itu saudara. Aku bilang harusnya dia percaya apa yang gue omongin kan, karena gue juga nggak mau dong kalau ngaku-ngaku itu pacar gue. Benar, kalau bukan ya bukan. Kalau suatu saat gue bisa suatu saat gue jadi sama dia juga tidak menutup kemungkinan karena itu kan bukan saudara kandung. Oh, saudara jauh. Saudara jauh, masih family gitu. Kayak misalnya gimana? Kayak misalnya lu kakek sama kakek. Lu kakek. Oh, kakek dari pihak nyokap sama kakek dari pihak bokap. Terus kakek ini punya turunan ke bawah. Jadi masih saudara keluarga besar gitu ya, kan, itu jauh tapi tidak menutup kemungkinan gitu. Benar. Kenapa lu mesti ngambil dalam lingkungan keluarga juga sih? Kalau andai kata mau lu jadiin pasangan gitu walaupun jauh ya. Karena kan pada saat itu kan gua nggak sengaja posting, ngerti nggak? Karena pada saat itu kalau dilihat dari Instastory gua banyak saudara-saudaranya gitu, di situ ada kakaknya, ada ibunya, ada adeknya gitu kan. Nah waktu itu gue posting berdua, statusnya captionnya gue bilang alhamdulillah. Nah masyarakat mikirnya alhamdulillah punya pacar lagi. Dan masyarakat pada setuju. Netizen tuh udah bang ini aja lebih muda, lebih cantik gitu kan, harus cari yang lebih muda lah. Sekarang harus mulai berubah lah, mukanya sama lah. Ya udah gitu loh. Ngomong-ngomong soal lebih muda nih, lo sama Barbie dia kan lebih tua dari lo kan. Bedanya berapa tahun? 4 kalau salah. Oh bedanya 4 tahun. Nah sekarang lu lebih ke yang lebih muda nih. Kenapa? Apa lu udah bosan sama yang lebih tua? Kalau gue sih orangnya gak pernah nagetin Chris gue harus menikah dengan umur yang lebih tua atau lebih muda. Kalau misalnya emang gue srek ya gak ada masalah. Gak ada masalah ya. Sama yang mantan pertama kan sumuran. Sumuran ya. Yang kedua kan lebih tua. Nah sekarang gue lagi ngejalanin sama yang lebih muda. Tapi bukan dia. Oh bukan dia. Oh ada. Oh artis juga ya? Enggak. Jangan-jangan lawan main lu lagi? Enggak. Oh enggak. Kan lawan main gue deketnya sama lu. Nah dibuka lagi bangke. Gak itu dulu. Jadi gue kalau syuting itu FTV nih, kalau ketemu sama cewek nih, kalau ngomongin Krisata nyambung, aku kan lagi deket kak.
Lu lagi sama siapa? Kisata. Lu lagi bebean sama siapa tadi? Kisata. Semua gue bilang pemeran utama gue Kisata. Tapi nggak apa-apa men, nggak apa-apa. Boleh gue buka nggak? Apaan yang mana? Di Polda yang besok Kisata 3 orang berbeda dalam satu hari ribut pernah. Pernah kan lu? Iya. Gue sampai bingung. Aduh, ya ampun dia datang. Tapi gue juga nggak bisa di pihak yang disalahkan. Kan gue di dalam dong. Gue nggak bisa kontrol kan. Ya si cewek datang. Harusnya pas besukan itu ngomong, kamu setiap hari Senin ya. Kenapa? Karena Selasa itu buat keluarga. Padahal maksimal 2 orang. Nah adik sama ibu sama adik saya kan 2, nggak bisa yang lain. Yang hari Selasa ngomong, jangan Senin sama jangan Rabu, karena Senin itu pengacara, Selasa keluarga gitu. Yang ini nggak datang semua. Selesai lah gue bilang, ribut tuh gue kan wasit di belakang. Gue juga nafsu juga Chris pada saat itu Chris. Anjir gue kagak dibesuk 3 bagi apa tuh gue bilang. Ngiri ya. Yang ngiri lah gue kagak dibesuk kan pada saat itu. Aduh. Terus aja lu ngiri sama gue. Salah satunya yang ngiri itu adalah ketika lu sidang Barbie gak datang, malah datangnya ke gue. Gimana perasaannya tuh Li? Kalau gue sih gini ya, gue ada rasa cemburu juga. Otomatis. Cemburu sama gue? Cemburu sama, iya ada sih. Gue cemburu sama lu. Serius lu? Serius, karena gini, gue di pihak pasangan yang sangat membutuhkan kedatangan dan support langsung pada saat sidang. Karena pada saat sidang itu kalau kita ngelihat keluarga, ngelihat teman, jangankan gitu deh, kita ngelihat komposisi lengkap dari pengacara kita seneng. Misalkan pengacara kan gue 4 nih, 4 datangnya kita semangat gitu. Tapi kalau 1-2 datang tuh agak kurang gitu. Dan yang gue cariin adalah orang terdekat, dia nggak bisa datang pada saat itu. Nah besoknya gue lihat di berita, loh kok di sidangnya di PN, gue bilang PN sama lagi. PN-nya sama lagi. Terus ada juga yang laporan ke gue, kan gue sidang hari Kamis, lu Rebo kan. Iya. Apa? Gue antara Senin antara Senin sama Kamis. Lu Rabu ya? Iya Rabu. Pokoknya kita nggak pernah ketemu. Nah itu kan tahu sendiri pulang tahanan ke Polda kan. Bang, apaan? Ada istri abang di PN. Hah? PN? Ngapain? Iya nemenin Kisata. Gue bilang, aduh ya Allah, gue bilang. Nah baru pas besokannya gue tanya kenapa. Gue bilang ke sidang aku nggak datang, ke sidang Kisata datang. Ya kan kita support sebagai teman. Dia jawabnya gitu. Nah, alasannya masuk akal. Kalau gue orang nggak mau ribut kan, tapi ada sisi keuntungannya, pengalihan pemberitaan gue, ya kan yang lagi hangat juga pada saat itu Kisata. Jadi berita gue nggak terlalu kenceng. Itu tapi kan lama-lama gue juga pengen gitu dibesuk. Gitu. Jadi pas dia tuh besuk itu pas yang pertama nggak datang, yang pas kesaksian dia sama yang gue malah ribut di dalam. Malah ribut lu. Tapi teman-teman di dalam Polda Metro gimana ketika tahu pasang gue malah ke sidang? Nah itulah yang kadang-kadang mereka nggak ngerti kalau kita kan sebagai orang entertain atau orang politik kan ngerti pengalihan isu tuh, penutupan berita tuh ngerti kan. Kalau mereka kan nggak ngerti, ya pacar lu atau bini lu ya harus datang ke lu, jangan ke orang lain gitu. Jadi kadang-kadang gue diajak juga, bang tuh gimana sih bang, istri aku lihat gini. Waduh si Gali sekarang udah ditinggalin, banyak banget omongan kayak gitu ya. Dan gue harus bisa meredam gitu. Gue mau jelasin juga mereka kagak ngerti. Yang mereka ngerti cuman ya pasangan gue harus datang ke gue gitu. Iya. Dan buat apa juga dijelasin. Nggak ada ini juga kan. Atau juga orang teman di dalam doang kan gitu ya. Ya tapi kan gak enak juga Chris. Iya malu sih. Gitu. Gue aja kaget lu. Pas lagi turun bus kan borgol kan. Kok ada si Barbie dia mati. Kok ada mak gue juga. Udah gue udah paham kalau gue mah. Udahlah. Ini si Gali nih pasti pikiran udah aneh-aneh nih ke gue nih. Nah after dari gue pulang dari penjara itu Li, banyak banget stasiun TV yang ingin menggabungkan gue sama dia. Maksudnya menjodohkan lah hebat kata gitu. Lah gue kan mikirin lu ya. Lu kan di dalam tuh pasti sensitif. Kangen sama dia kan. Ntar daripada pikiran jelek tentang gue. Emang sih gue akuin juga lu sempat cemburu tuh sama gue gara-gara nasi Padang. Gara-gara yang Idul Adha tuh. Lu ngapain ngomong cewek gue? Kampret, gue cuma nyoel ucapin Idul Adha doang. Si Gali lebay banget anjir kan gitu. Karena gini ya lu tahu sendiri kan Chris. Kita kan udah rame nih, nggak bisa berduaan.
Minimal gue tuh pengen fokus berdua sama dia ngobrol. Oke. Tapi kan kalau Kumala kan orangnya ramah sama semua kan. Iya. Sama lu diajak ngobrol, akhirnya gue pengen fokus ngobrolin tentang gua sama dia. Akhirnya kebagi kan, makanya udah ngapain lu gitu. Maksudnya lu kalau bisa lu sana jauh lah, gua mau ada hal yang diomongin. Gitu. Kan juga nggak mungkin kan di depan lu aku sayang kamu sayang. Oh, Ntar kata lu lebay kan. Ya kan? Gak mau juga diajak kayak gitu kan, gitu. Ya gitu. Jadi itu ada kisah ya guys. Ya mau gimana pun gue sama Gal itu ya friend, bener-bener friend. Dan gue pernah ngucapin juga ke WA ya. Sumpah Li, gue ngiri sama lu dan Barbie, lu sweet banget berdua. Ya kan gue pernah chat lu gitu kan. Karena gue gak merasakan kesuitan itu dengan pasangan gue yang dulu. Tapi gue muji sama lu Chris. Artis yang jenguk gue cuman dia doang. Oh iya benar, gue kan? jenguk lu benar. Tapi sempet gue marah. Kenapa? Siapa tuh? Bang ada tamu bang. Siapa? Gue gak nerima tamu. Gue bilang gue lagi sibuk ngurusin tahanan dalam. Gue bilang Chris Hatta. Aduh ngapain lagi juga dia. Makanya kan gue datang paling telat kan. Iya paling telat. Cuman pas gue nongol, woi Gal. Wah, gue bilang suasana hati dia enak, bikin gue semangat. Ya udah ya gue keluar ngobrol, kita makan durian kan. Iya, makan durian gitu. Jadi gue sempat besuk mereka nih. Nemuin Pablo, nemuin Ray, sama nemuin lu. Karena mau gimana pun kan kalian masih di dalam dan gue udah pulang. Dan gue nggak lupa sama sosok kalian bertiga. Selalu membekas di hati gue, makanya gue datang. Dan gue cuman maksudnya sosok artis datang cuman gue doang besuk. Yang lainnya nggak ada. Nggak ada. Makanya dari situ gue berpikir gitu. Begitu bukannya gue mendoakan teman-teman artis masuk ya. Tapi kalau ada gue pasti jenguk. Kayak kemarin gue besuk Cynthia Arona. Ya gue nggak ada hubungan family sama dia. Cuman gue pernah satu judul sama dia dan gue ngerasain gitu. Ngerasain temen seprofesi itu kalau datang tuh kayak gimana. Jangan kan teman profesi, temen. Iya. Temen. Ya temen tetangga lah, temen main biasa lah. Kalau datang seneng memang. Seneng banget karena lah itu bentuk perhatian yang ngasih semangat. Walaupun waktu itu gue cuma dikasih waktu 5 menit. Gue ngobrol sama dia, semangat ya kak, gue bilang. Pokoknya hal yang di dalam, udah kakak gak usah mikirin hal-hal yang di luar, fokus aja sama kesehatan. Kalau bisa tidur, istirahat yang banyak. Kalaupun badan nanti jadi gemuk nggak ada masalah. Dibanding nanti di sini malah mikirin badan, akhirnya depresi kan sakit. Iya benar. Udah cuma 5 menit selesai. Oke, Gali. Ini kita ada games ya. Ini kalau mau diomongin sebenarnya nggak cukup waktu kita. Nggak cukup. Nggak cukup. Dan kasihan yang nyensornya nih. Ini gue punya games ya. Di dalam ini ada 10 kartu. Ya, 10 kartu ini ada banyak nama-nama orang lah. Lu cuman ambil kartu dan lu sebutkan 3 kata yang khusus buat orang ini. Udah gitu aja ya. Ya kita ada games ya Ali. Lu ambil nih. Lu ambil aja terus tinggal tunjuk mau yang mana, ntar gue yang ngambil. Lu gimana sih instruksinya? Lu ngambil aja sekarang, lu tinggal tunjuk doang. Ya, lu kan pilih nih. Gua harus milih. Ya, lu nah, milih udah nih. itu petunjuk itu milih ya. Oke. Lu mau pilih yang mana? Yang ini dah. Nomor 3. Ini. Ini ya. Ray Utami. 3 kata buat dia. SPK gua. Terus? Baik. Terus? Apa ya? Seru orangnya dah. Seru orangnya, oke. Padahal nyatanya gak gitu ya? Enggak. Itu bener itu. Oh bener. Oke, next. Yang kedua dari ujung. Oh, kedua dari ujung. Ini ya. Ya. Bisa pas. 3 suku kata. SPK gua. Terus tinggal di satu blok sama gue. Dan rokoknya elemental. Karena gue suka dikasih sama dia. Gue rasa lu ya bingung pasti. Yang kedua ya lu aman aja. Aman lah. 3 kata ya buat orang tersebut ya. Next. Lagi nih. Ngeri-ngeri sedap nih. Yang ketiga dari sini. 1, 2, 3. Ini aku semua nih bukannya. 5. Apa lagi? Oh itu orangnya menyenangkan, atlet tenis dan baik sekali sama gue. Oke. Beda ya, Gian ngasih kata-kata buat Pablo sama Ray kayaknya Gian sama Sabrina manis. Lu jangan ngompong-ngompoin deh, udah deh. Next. Berarti satu lagi. Baru sih? Dua lagi. Yang ini dah. Ini. Nih, Cinta Laura. Oh, pasangan pertama gue di sinetron. Terus artis terbaik pada saat itu di SCTV dan orangnya asik banget. Jangan-jangan lu suka lagi sama dia dulu? Oh, pernah.
Pernah ya? Pernah, tapi kata dia, aku nggak boleh pacaran sama mamaku. Bohong, itu menolak lu secara halus itu. Iya, ternyata dia pacaran juga Max. Sama Marcel Darwin. Pada saat itu kan, tahu. Marcel Kamu kan? pacaran. Habis kamu bohong sih Gali katanya. Kenapa? Kamu kan ngaku 17 pas tiup lilin 21 katanya. Waduh, alasannya bisa amat cinta Enggak, Laura. tapi ya nggak apa-apa, Ya, itu nggak alasannya apa-apa. dia. Emang jodoh lu kan virus pada saat itu kan. Yang mana? Terakhir. Yang ujung. Ini. Wow. Kok aneh ya? Tang dulu. Jujur nih, gue nggak tahu menau. Ketika tim gue bikin ini, gue tuh bingung apa sangkut pautnya dengan Sarul Gunawan. Oh, lawan main gua di sinetron baru, Geng Kolot. Terus dia perannya jadi Pak Camat dan orangnya baik banget sama gue. Oh gitu. Gue pikir ada gosip apa sama dia. Gue udah juga curiga selamat aja. gua, untung nggak ada yang lain. Udah 5. Ya udah. Udah deg-degan lah. Ya udah. Li, sebagai penutup, apa yang mau lu sampaikan buat ibu, maksudnya buat orang tua lu? Apa yang mau lu sampaikan buat mantan istri lu, buat Barbie atau siapapun itu, ada nggak yang unek-unek lu yang belum terucap di semua media? Ya ini mumpung ada nih wadahnya. Ada nggak yang mau lu sampaikan? Yang pertama buat mama, terima kasih sampai sekarang selalu mensupport, tidak henti-hentinya mendoakan aku. Walaupun istilahnya aku pernah melakukan kesalahan dan itu fatal banget, mama tetap support itu ya. Itu. Terima kasih. Buat Barbie nggak ada? Buat Kumala, terima kasih banyak udah menjadi kakakku sekarang. Udah itu aja. Cari yang mana ya, Pak? Enggak lah, dia tuh cinta sama lu kok. Mau gimana pun lu ngomong yang jelek pun, ya selama masih tipis-tipis dan wajar, dia nggak benci sama lu. Karena gue tahu dia cinta banget sama lu itu. Walaupun dia sekarang udah punya pacar ya. Tahu nggak pacar dia sekarang? Yang waktu sih di Trans 7 dikenalin sih sama gue. Itu gimana? Menurut lu cocok gak mereka berdua? Cocok ya. Ya udah kita doakan. Gua dukung. Dukung ya. Dukung. Dukung sama Sari awet hubungannya ya. Amin. Buat Gali juga awet sama Sabrina ya. Amin. Amin. Udah aminin aja. Yaudah guys, akhir kata gua Krisata dan rekan gua Gali Ginanjar beserta dengan kru yang bertugas hari ini harus pamit. Mohon maaf jika misalnya ada salah kata, itu semua unsurnya ketidaksengajaan. Dan pokoknya gue ucapkan yang terbaik buat Gali, gue ucapkan yang terbaik juga buat Barbie, gue ucapkan yang terbaik juga buat Virus dan sang anak The Faas ya namanya. Semoga Faas sama Gali bisa bertemu dan amin, makasih Chris. Jangan-jangan bareng-bareng ya. Gue mau keluarganya Gali itu bisa utuh kembali, amin. walaupun ada sosok Bapak Sambung, Septi. Dan gue harap juga lu sama Septi jangan sampai ada perselisihan dan segala macam. Oh nggak ada sih. Nggak ada ya? Oke. Pokoknya kita harus cinta damai. Ya sudah kalau gitu gue pamit, sampai ketemu lagi di konten gue yang berikutnya.